everyone, video ini akan membahas tentang pembangunan wilayah di negara Kanada. Negara Kanada berada di benua Amerika Utara, tepatnya di bagian paling utara negara tersebut. Kanada terbentang dari Samudra Atlantik di timur hingga Samudra Pasifik di barat, serta membentang ke utara menuju Samudra Arktik. Kanada juga berbatasan langsung dengan Amerika Serikat di bagian selatannya dan Alaska di barat laut. Kanada memiliki 10 provinsi dan 3 wilayah luas. Kanada terletak pada 60 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur barat, dengan rentang lintang dari 41 derajat lintang utara hingga 83 derajat lintang utara, serta rentang bujur dari 52 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur barat. Kehidupan sosial masyarakat Kanada ditandai dengan oleh sifat multikultural, sopan, rendah hati, serta menjunjung tinggi kesetaraan, toleransi, dan kebebasan individu. Nilai positif yang menonjol meliputi keberagaman budaya, kesopanan, kesetaraan gender, penghargaan terhadap waktu, serta hubungan sosial yang informal namun penuh rasa hormat. Interaksi sehari-hari ditunjukkan lewat jabat tangan, tipping yang dianggap wajar, dan menghindari topik pribadi. Namun, di balik reputasi positif tersebut, Kanada juga menghadapi tantangan serius seperti krisis perumahan, ketimpangan ekonomi, dan isu penahanan imigran. Kanada memiliki potensi besar dari kekayaan sumber daya alam seperti mineral, emas, nikel, uranium, minyak, gas, hutan, perikanan, dan pertanian. Ekonominya kuat dan stabil, ditopang oleh sektor manufaktur, otomotif, aeronautika, teknologi yang berkembang, serta jasa keuangan dan real estate. Dari sisi sosial, Kanada menawarkan kualitas hidup tinggi dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, pemerintahan demokratis, serta lingkungan yang aman, toleran, dan multikultural. Paradigma yang digunakan adalah top-down atau dari atas ke bawah, karena data-data yang ditampilkan seperti estimasi populasi, indeks harga konsumen, dan tingkat pengangguran merupakan data berskala nasional yang dikumpulkan secara terpusat oleh lembaga resmi pemerintah Kanada. Pendekatan ini berpusat pada lembaga otoritas yang merancang, mengelola, dan melaksanakan survei serta sensus besar-besaran seperti sensus penduduk 2021 yang disebutkan di situs tersebut untuk mengumpulkan informasi dari seluruh populasi atau sampel yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang seragam, komprehensif, dan akurat mengenai kondisi negara secara keseluruhan. Data ini tidak dikumpulkan dari inisiatif mandiri di tingkat lokal atau individu, melainkan dipimpin dan diatur oleh badan pusat untuk memastikan standarisasi dan keandalan data. Dengan kata lain, pemerintah Kanada mengambil inisiatif untuk mengumpulkan data dari seluruh lapisan bawah untuk dianalisis dan disajikan di tingkat atas atau nasional. Kanada menerapkan 4 pendekatan pembangunan. Population-based development terlihat dari kebijakan imigrasi dan program seperti Century Initiative untuk mendorong pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, meski menimbulkan tantangan di bidang perumahan dan infrastruktur. Environmental-based development dijalankan lewat Federal Sustainable Development Strategy, Canadian Environmental Protection Act, serta kebijakan perlindungan ekosistem, konservasi, dan pengurangan polusi. Sustainable Development diperkuat dengan FSDS 2022 sampai 2026 yang sejalan dengan SDGs mencakup konservasi 25 sampai 30% lahan dan perairan, serta integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam semua kebijakan. Sementara itu, People-Centered Development diwujudkan lewat kebijakan sosial seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan rumahan terjangkau, pendidikan, kesehatan, serta penerapan GBA+ untuk memastikan kebijakan adil bagi semua kelompok. Kondisi ekonomi Kanada menunjukkan adanya perlambatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang diukur secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar min 0,4% pada kuartal terakhir. Angka ini menandakan bahwa nilai total barang dan jasa yang diproduksi di Kanada pada periode tersebut menyusut dibandingkan kuartal sebelumnya.
Perlambatan ini juga terlihat jelas dari pertumbuhan PDB tahunan year on year yang melambat dari 2,3% menjadi hanya 1,2%. Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas ekonomi secara menyeluruh yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan belanja konsumen, melambatnya investasi bisnis, atau tantangan dalam perdagangan. Sementara itu, data lain menunjukkan bahwa tingkat inflasi juga mengalami penurunan menjadi 1,7% secara tahunan, dan tingkat pengangguran berada di angka 7,1%. Perlambatan ekonomi ini meskipun mungkin dapat membantu mengendalikan inflasi, juga beresiko berdampak pada pasar tenaga kerja. Berdasarkan grafik Gini Ratio Kanada tahun 2016 sampai 2021, terlihat adanya perubahan yang cukup jelas dalam ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2016, angka Gini Ratio berada di sekitar 32,7, lalu meningkat pada 2017 hingga mencapai sekitar 33,3 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan sempat membesar. Namun, setelah tahun 2017, tren Gini Ratio justru menurun secara bertahap. Dari 2018 hingga 2019, angkanya perlahan turun dan penurunan paling tajam terjadi setelah 2019 hingga 2021, di mana Gini Ratio mencapai sekitar 30. Angka ini menandakan bahwa distribusi pendapatan di Kanada semakin merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, dalam kurun 5 waktu terakhir, ketimpangan pendapatan di Kanada berhasil ditekan sehingga kesenjangan ekonomi antar masyarakat semakin mengecil. Indeks pembangunan manusia Kanada menunjukkan sangat positif dan stabil. Yang pertama, kesehatan. Tingkat kesehatan penduduk Kanada sangat baik yang tercermin dalam harapan hidup yang tinggi. Piramida populasi menunjukkan adanya jumlah penduduk yang signifikan di kelompok usia tua di atas 65 tahun, bahkan hingga 95 tahun ke atas. Ini adalah indikator kuat dari sistem kesehatan yang efektif, akses terhadap pelayanan medis yang berkualitas, serta kondisi hidup yang memungkinkan penduduk untuk mencapai usia yang sangat lanjut. Yang kedua adalah pendidikan. Nilai indeks pembangunan manusia Kanada yang stabil dan sangat tinggi mengindikasikan bahwa negara ini memiliki tingkat pendidikan yang maju dan berkualitas. Pendidikan yang tinggi adalah salah satu pilar utama dalam perhitungan indeks pembangunan manusia di Kanada. Yang terakhir adalah pendapatan ekonomi. Dari sisi ekonomi, data menunjukkan bahwa Kanada memiliki pendapatan ekonomi yang kuat secara keseluruhan. Nilai PDB yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang besar. Namun, data juga memperlihatkan adanya perlambatan ekonomi dalam jangka pendek. Pertumbuhan PDB real berdasarkan pengeluaran mengalami kontraksi sebesar min 0,4% pada kuartal kedua tahun 2025. Tingkat pengangguran juga berada di angka 7,1% yang mengindikasikan adanya tantangan di pasar tenaga kerja. Namun, terlepas dari fluktuasi jangka pendek ini, pendapatan per kapita yang tinggi secara keseluruhan tetap menjadi faktor pendorong utama yang menopang nilai IPM Kanada. Berdasarkan data indeks harga produk domestik bruto dari tahun 2020 hingga pertengahan 2025, dapat dilihat bahwa perekonomian secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil. Pada akhir tahun 2020, indeks PDB berada pada angka 106,6, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 129,3 pada pertengahan tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Sementara itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari 104,7 pada akhir 2020, angka ini terus naik hingga mencapai 122,7 pada pertengahan 2025. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa daya beli dan pola konsumsi masyarakat mengalami perbaikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan kedua indikator tersebut, rasio antara harga ekspor dan impor menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Pada awal 2022, nilainya sempat meningkat hingga mencapai 119,4, tetapi setelah itu cenderung menurun hingga berada di angka 105 pada pertengahan 2025. Kondisi ini
ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik terus menguat, tantangan dalam sektor perdagangan internasional masih perlu mendapat perhatian karena ketidakstabilan terms of trade dapat memengaruhi keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Angka kematian balita perempuan dan bayi laki-laki dari tahun 2015 sampai 2021 terus menurun. Walaupun turunnya perlahan, ini menunjukkan adanya perbaikan layanan kesehatan dan gizi anak di Kanada. Selain itu, harapan hidup di Kanada rata-rata berada di atas 81 tahun, meskipun sempat naik turun dan cenderung menurun sedikit pada tahun 2021. Secara umum, angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan kualitas hidup masyarakatnya secara baik. Angka melek huruf di negara ini sangat tinggi, hampir mencapai 100%, yang berarti sebagian besar masyarakat sudah bisa membaca dan menulis, sehingga pendidikan tergolong merata. Kondisi ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakatnya cukup terjamin. Sementara itu, angka kematian bayi di Kanada relatif rendah, yang memperlihatkan bahwa gizi, fasilitas kesehatan, serta perawatan ibu dan anak sudah sangat baik. Jika digabungkan data tentang melek huruf, harapan hidup, dan rendahnya kematian bayi ini menunjukkan bahwa Kanada termasuk negara dengan kesejahteraan yang tinggi dan kualitas hidup masyarakat yang baik.